Haleluya, shalom teman-teman, Bapak Ibu semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera beserta dengan kita semua. Amin. Nah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada sesi ini kita akan membahas mengenai Pak Kamarudin Simanjuntak dan juga komentar dari Iwan Fals. Nah teman-teman, ini ramai sekali kemudian diperbincangkan di media sosial dan memang mengenai nama dari Pak Kamarudin Simanjuntak ini teman-teman menjadi ramai di media sosial. Saya secara pribadi melihatnya itu setelah beliau menangani ataupun menjadi ketua tim penasihat hukum Pak MKC, lalu kemudian beberapa minggu belakangan menjadi ketua tim penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Nah teman-teman, ada satu komentar yang kemudian menarik perhatian netizen di Indonesia terutama, yaitu komentar dari Iwan Fals tentang Pak Kamarudin Simanjuntak ini. Dan karena itu seperti yang teman-teman semua perhatikan di layar, saya coba share screen-nya kepada teman-teman ya, supaya sama-sama kita bisa melihatnya sehingga ini pada akhirnya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, terutama di media sosial ini ataupun di kalangan netizen. Nah ini dia teman-teman cuitan ataupun komentar dari Iwan Fals ya. Saya pikir siapa sih yang tidak mengenal Iwan Fals ya kalau di Indonesia. Nah teman-teman, di sini beliau ini menuliskan satu cuitan, "Lo ini pengacara yang nuduh istri saya palsukan surat-surat ormas OI nih. Dibilangnya juga bahwa OI itu organisasi berbahaya." Nah teman-teman, lalu ada satu emoji, katanya di situ ya. Di bawahnya disertakan hasil capturean ya ataupun hasil screenshot yang di dalamnya ini adalah pemberitaan mengenai Pak Kamarudin Simanjuntak yang teman-teman kalau kita lihat dalam keterangan foto ini jelas ya. Jadi Pak Kamarudin Simanjuntak ini sedang berbicara mengenai almarhum Brigadir Joshua ataupun Brigadir J. Nah, teman-teman, di sini karena komentar ataupun cuitan ini dari Iwan Fals dan di bawahnya disertakan foto Pak Kamarudin Simanjuntak sebagaimana ada di layar teman-teman semua, memunculkan banyak reaksi di kalangan netizen. Di sini cuitan ini teman-teman sudah di like 1.100 lebih ya. Lalu quote-nya ada 37 dan retweet-nya ada 260 sekian. Lalu teman-teman, tetapi menariknya komentar-komentar dari netizen justru lebih cenderung memberikan nasihat ataupun berupa teguran kepada Iwan Fals. Di sini ada satu netizen ya, Daro Bujeng katanya di sini, "Bang Iwan kurang tepat jika publis soal tuduhan pengacara pada OI di saat YBS yang mengangkat kasus penembakan Brigadir J. Bisa bias tafsir maksud abang." Lalu teman-teman, di sini dituliskan lagi oleh netizen yang lain menuliskan bahwa oke, dulu saya koleksi album Iwan Fals, tapi setelah bungkam saya buang aja. Waduh, nah ini dia teman-teman ya. "Masa lalu, oh move on. Ini alasan kemanusiaan, beda kasus," katanya ataupun beda konteks ini ya. Lalu di sini netizen yang lain menuliskan bahwa "engkau bayar aku lantang, engkau kurang bayar aku diam dan pergi." Ya, entah apa maksud netizen juga nih teman-teman. Jadi menurut Om Iwan, pengacara ini berbohong total di kasus Brigadir J. Nah ini teman-teman respon dari driver ojol ya, ini penggunanya nih. Lalu "tolong jawab karena pengacara di kasus kematian Brigadir J ada beberapa, bukan cuma dia Om. Dan kejanggalan juga dari berbagai pihak." Artinya kejanggalan ya tentang meninggalnya Brigadir J ini disoroti oleh banyak pihak teman-teman, banyak kalangan masyarakat, banyak pejabat juga yang mengomentarinya. "Salah satu alasan kenapa saya tidak suka lagi mendengar lagu-lagumu Wan." Nah ini dia teman-teman ya. Lalu di sini, "So what gitu loh, kalau dia pernah berurusan hukum dengan OI dan istri Anda, Bung, selesaikan saja urusan itu secara hukum pula. Menjadi irrelevan ketika Anda nge-tweet dengan memposting foto saat perannya sebagai pembela keluarga almarhum Brigadir J." Ya teman-teman, ada apa? Nah ini kemudian teman-teman, jadi memang ya dari komentar-komentar yang kita lihat sebagaimana teman-teman sudah dengar bersama ini ya. Jadi justru netizen ini ya lebih apa teman-teman, lebih menyoroti ketidaktepatan cuitan dari Iwan Fals tentang Pak Kamarudin Simanjuntak karena foto di dalamnya itu teman-teman konteksnya berbeda. Lalu kemudian di sini juga ada netizen yang lain yang kemudian memberikan komentar ataupun tanggapan terkait dengan cuitan dari Iwan Fals ini teman-teman. "Boleh jadi di kasus ini OI pengacara ini cuma nyari duit," katanya. Oh ini berbeda, tapi di kasus polisi tentang polisi dia cari kebenaran atau popularitas. Karena kalau cari duit ya di kasus polisi katanya rasanya berat. Ini dia teman-teman ya. Ini komentar dari netizen yang lain. Oke, ya biarlah itu menjadi komentarnya. Lalu selanjutnya, "Makin tua makin baperan dan merdu nggak Fals lagi. Hahaha."
Jadi teman-teman kita lihat komentar-komentar dari netizen, justru saya secara pribadi sih melihatnya ya cenderung memberi nasihat ataupun teguran pada akhirnya kepada Iwan Fals, teman-teman. Nah, memang teman-teman kalau kita lihat ya teman-teman, siapa sih di Indonesia yang tidak mengenal Iwan Fals ini? Saya pikir hampir semua mungkin ya, terutama mereka-mereka yang ada di eranya beliau, di mana beliau juga ya menjadi perhatian, menjadi sosok yang dinanti-nantikan karena lagu-lagunya. Lalu kemudian teman-teman di sini ada juga netizen lain yang menuliskan bahwa Bang Iwan nulis kini di waktu yang seperti ini. Kok agak gimana gitu, jadi mikir. Nah itu dia teman-teman ya. Ini pengacara Purnawirawan Jenderal Bintang 2 dan Ketua Paguyuban Akmil 85 lagi digadang-gadang pembawa kebenaran sama netizen. Sementara punya kasus abu-abu juga sama Om Iwan. Nah itu dia teman-teman ya. Menurut saya orang awam, apa yang dilakukan pengacara itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Nah, betul ini teman-teman ya. Terlepas tuduhannya benar atau salah, hakim yang menilai dan mempertimbangkan. Begitu juga dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak KS DKK saat ini. Apalagi sudah jelas ada korban tembak. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang komentar-komentar dari netizen kalau saya tadi melihatnya cenderung menasihati, menegur Iwan Fals. Nah, ini dia teman-temannya, ada juga dari netizen lain, kan memang fungsi pengacara itu membela kliennya. Ya betul, sepakat dengan komentar yang seperti itu ya. Jadi memang benar, fungsi dari pengacara adalah membela kliennya. Itu dia teman-teman. Untuk orang lain bisa karena, ya ini dia teman-teman komentar lagi ini. Lalu kita lihat lagi di sini ada macam-macam komentar. Di kasus OI mungkin dia, oke teman-teman, tapi tidak dengan kasus yang Brigadir J, oke teman-teman ya. Jadi ada pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh netizen terkait dengan Pak Kamarudin Simanjuntak ini ya. Nah teman-teman, memang beberapa waktu belakangan Pak Kamarudin Simanjuntak ini menjadi perhatian masyarakat ya. Menjadi perhatian masyarakat. Iwan Fals, coba kita lihat dulu teman-teman. Iwan Fals ya, Iwan Fals Kamarudin Simanjuntak. Oke, coba kita lihat teman. Kamarudin Simanjuntak. Oke teman-teman. Jadi memang ini sudah ramai sekali diberitakan di media sosial. Nah ini dia. Ya, ini dia foto-fotonya teman-teman yang ramai sekali diperbincangkan ataupun kemudian ramai ya seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Ini banyak banget ya foto-fotonya, itu sudah ramai sekali diperbincangkan di media sosial. Ya, teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Ini ramai sekali seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kalau saya secara pribadi sih melihat ini ya, itu urusan pribadi ya, ataupun urusan hukum lah terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan Fals ya, yang berbicara, yang mengomentari terkait dengan Pak Kamarudin, itu kan konteksnya memang berbeda ya, konteksnya itu sangat berbeda. Yang kemudian menjadi perhatian itu adalah karena foto yang disertakan di dalam cuitan itu adalah foto di mana Pak Kamarudin ini situasi ataupun keadaannya sedang menangani kasus terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi kemudian menjadi tidak relevan. Memang benar yang disampaikan oleh netizen tadi, bahwa cuitan ini menjadi irrelevan ataupun tidak relevan ya dengan yang dituliskan di atasnya dengan foto yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, ya kita harapkan sajalah semoga ini segera selesai ya. Bagi saya urusannya Iwan Fals ataupun kemudian dengan Pak Kamarudin ya itu ditempatkan pada konteksnya. Tapi yang menjadi perhatian publik sekarang ini adalah mengenai Pak Kamarudin yang sedang berjuang bersama dengan anggota tim kuasa hukum lainnya dalam rangka mengungkap kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir Joshua ini. Inilah yang kemudian sekarang ini menjadi perhatian publik. Dan teman-teman, saya melihat ya, justru sekarang ini netizen ataupun masyarakat ini matanya sedang tertuju juga kepada Pak Kamarudin Simanjuntak, karena memang beliau teman-teman ya yang kemudian lantang sekali berbicara mengenai hal seperti ini. Dan ini luar biasa sekali menarik perhatian masyarakat Indonesia ataupun terutama masyarakat Indonesia yang aktif di media sosial, baik yang ada di Twitter, di YouTube, di Facebook ataupun di Instagram. Ini banyak banget komentar-komentarnya ya, ataupun di grup-grup saya lihat itu ya, Pak Kamarudin beberapa postingannya juga ramai sekali menarik perhatian masyarakat, terutama mereka yang ada di media sosial yang menggunakan Facebook teman-teman. Ya saya sudah lihat beberapa hari yang lalu itu ramai sekali direspon oleh banyak masyarakat, oleh banyak kalangan netizen. Oke teman-teman, jadi bagi saya secara pribadi apa yang dikomentari oleh Pak Iwan Fals ini, ya saya melihatnya sih tempatkanlah komentar itu pada tempatnya ya, pada tempat yang tepat. Tetapi sekarang mari kita fokus memberikan dukungan, yang memberikan support untuk kebenaran ini diungkap seterang-terangnya terkait dengan meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan Yesus menyertai.
dan memberi